Beras merupakan komoditas yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan masyarakat terhadap komoditas beras sangatlah tinggi. Di tingkat dunia, Indonesia merupakan produsen beras terbesar ketiga setelah China dan India. Produksi beras nasional pada tahun 2022 mencapai 32,07 juta ton. Dengan luas lahan yang ditanami padi sekitar 10,61 juta hektar. Akibat adanya perubahan iklim serta budidaya padi secara konvensional, seperti penggenangan sawah, penggunaan pupuk, pestisida dan herbisida kimia yang terlalu banyak, adalah penyebab kualitas tanah dan produksi beras semakin menurun. Hal tersebut sangatlah merugikan bagi para petani, sekaligus juga berdampak buruk terhadap kerusakan ekosistem sawah. Produksi padi di sawah menghasilkan gas rumah kaca kedua terbesar di dunia, yaitu sebesar 10%. Sedangkan pengairan di sawah menggunakan 40% air tawar dunia untuk penanaman padi. Hal ini mengurangi ketersediaan air tawar untuk konsumsi manusia serta kebutuhan lainnya. Penggunaan agrokimia yang berlebihan semakin menurunkan kualitas air dan kesuburan tanah, mempengaruhi integritas ekosistem, serta berdampak pada penurunan kesehatan petani dan konsumen. Hal ini tentu saja akan mengancam keberlangsungan kegiatan pertanian di masa yang akan datang. Dalam tata kelola budidaya padi berkelanjutan sesuai dengan standar SRP, banyak faktor yang perlu diperhatikan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal, serta tetap menjaga keberlangsungan ekosistem yang ada. Faktor-faktor yang harus diperhatikan diantaranya, mulai dari persiapan awal penanaman, manajemen nutrisi, pengairan, serta pengendalian hama dan penyakit. Faktor utama kemunculan penyakit di dalam budidaya padi adalah benih dan pengelolaan lahan. Benih harus terseleksi dengan baik, dengan cara memilih benih yang bersertifikat, serta menghindari kontaminasi penyakit dan gulma dengan perambangan secara terbuka di dalam air. Pada lahan pertanian, perataan tanah, pemberian kompos dan mikroorganisme lokal atau MOL menjadi bagian penting yang harus dijalankan. Penyebaran pupuk diusahakan dekat dengan tanaman untuk mengurangi kerugian karena pemupukan yang tidak tepat sasaran. Petani mendasarkan pemupukan dari hasil tes kesuburan tanah dengan menggunakan pH meter. Pemupukan dengan mengurangi penggunaan urea dan TSP 36 akan membantu pertumbuhan dan kesuburan tanaman padi. Dengan metode jajar legowo 21 sisipan akan mempermudah dengan menghemat jumlah pupuk yang dipakai. Petani harus mengetahui tata cara pengelolaan air yang baik dan benar. Metode paling tepat adalah dengan memberikan air secukupnya pada tanaman dan tidak membiarkan tanah selalu tergenang. Jumlah air yang masuk ke sawah perlu disesuaikan dengan umur dan pertumbuhan tanaman padi. Penggenangan sawah hanya dilakukan pada fase saat tanaman membutuhkan. Hal lain yang perlu dilakukan adalah membuat saluran air di dalam sawah agar drainase berjalan dengan baik. Kelompok tani perlu mengatur irigasi
supaya bisa mencukupi kebutuhan semua petani di hamparan. Dalam upaya manajemen hama penyakit petani, mengenal tentang metode pengendalian hama hayati berbasis ekologi lingkungan sawah. Pencegahan adanya serangan dilakukan dengan mengoptimalkan musuh alami, penataan lingkungan sawah, serta pemanfaatan agensi hayati. Pengamatan hama dan penyakit secara rutin akan membantu petani untuk bijaksana dalam penggunaan pestisida. Pengendalian hama dan penyakit diusahakan dilakukan sejak dini untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Penggunaan pestisida hanya dilakukan saat adanya serangan hama yang sudah melampaui ambang ekonomi.